Halo semuanya, hari ini kita akan membahas manajemen project pertama yaitu diagram jaringan ya. Oke, jadi kalau manajemen project itu semua project pasti melalui 3 fase ini minimal ya, perencanaan, penjadwalan, pengendalian ya. Dan diagram jaringan yang paling sering dibuat untuk menunjukkan gambaran ya, project yang akan kita lakukan itu adalah critical path method atau diagram jaringan tadi ya. Secara cepat langsung saja kita ke contohnya ya. Ini contoh pertama. Misalnya ada untuk membangun sebuah rumah harus ada melakukan kegiatan A, B, C, D, E, F. A itu misalnya pembuatan fondasi, F itu misalnya pemasangan keramik. Maka antar kegiatan itu dikerjakan masing-masing dengan kegiatan masing-masing ya. Dan setelah satu kegiatan selesai, mungkin baru kegiatan berikutnya bisa dijalankan. Jadi contohnya di sini kegiatan A, pendahulu langsungnya strip itu artinya dia dikerjakan paling awal. Kegiatan B baru bisa dimulai ketika kegiatan A selesai. Itu maksudnya pendahulu langsung. C itu juga sama. Kalau A sudah selesai, baru B bisa dimulai. Dan C juga baru bisa dimulai. Ya. Untuk kegiatan D, baru bisa dimulai ketika kegiatan B selesai. Ya. Kalau untuk E, C dulu selesai, baru E bisa dimulai. Dan F menunggu D selesai dan E selesai, baru F bisa dimulai. Ya. Jadi pertama-tama kegiatan mulainya itu adalah di A. Lalu setelah A selesai kita bisa mengerjakan B dan C. Ya. Setelah itu kalau kita lihat di D, kegiatan D, D itu kan dimulai bisa, tapi B selesai dulu ya. Maka panah diagramnya nanti seperti ini ya. D itu setelah B selesai dan E setelah C selesai. Dan terakhir F setelah D dan E selesai. Ya. Jadi diagramnya seperti ini. Pak, kok ini sederhana sekali gitu ya. Karena ini masih konsepnya dan kita memang startnya pelan-pelan ya, satu persatu. Nanti diagram jaringannya akan jadi lebih kompleks seiring waktu ya. Ini contoh kedua lagi ya, tapi sama saja logikanya. Saya langsung ke ini ya. Startnya kegiatan A, B dan C menunggu A, berarti langsung B dan C ya. D dan E itu menunggu B. F baru bisa dimulai setelah C. Maka gambarnya seperti ini ya. D dan E itu pendahulunya adalah kegiatan B. F itu adalah C. Jadi cabangnya bisa seperti ini. Lalu untuk kegiatan berikutnya G itu setelah D. Ya. Dan H setelah E dan F. Jadi gambarnya seperti ini. Ya. Dan setelah G dan H selesai ya berarti selesai gitu ya. Karena kenapa harus dibuat kata selesai di situ? Karena kita ada 2 titik di ujung ya. Nah, bagaimana kalau misalnya ini di contoh 3 kegiatan A dan B dua-duanya tuh start pertama ya. Nah, maka kita buat aja dulu kata mulai di awal. Habis itu ke A dan B ya. Dan ini langsung gambarnya kurang lebih seperti ini ya. Nah, jadi untuk pertemuan awal terkait manajemen project, kita akan membahas ini ya. Cuma ini kan masih konsep ya. Bagaimana sih dalam project realnya ya, dalam dunia nyata tuh seperti apa? Misalnya kita ada project untuk membuat musik, kita ingin membuat pabrik ya, buah dalam kaleng misalnya,
Atau kita ingin membuat pabrik lain ya, misalnya air minum dalam kemasan ya, seperti Aqua, kita pengen buat seperti itu. Diagramnya seperti apa buat awalnya? Nah, ini saya berikan real life langsung ya. Pertama-tama, jangan lupa gunakan AI ya, artificial intelligence atau kecerdasan buatan untuk membantu kegiatan kita di zaman sekarang ya. Jadi di sini saya pakai salah satu yang terkenal yaitu ChatGPT ya. Di sini saya ketik aja ChatGPT. Di sini nanti webnya namanya https://chat.openai.com ya. Hati-hati jangan buka yang lain ya, bisa ada link yang berbeda tapi linknya ini. Saya klik. Gini tampilannya karena saya sudah login. Jadi nanti langsung tampilan seperti ini. Kalau belum pernah masuk ke ChatGPT, maka nanti dia minta login terlebih dahulu ya. Oke, misal saya ketik apa langkah-langkah ya dalam membangun infrastruktur untuk bisnis air minum dalam kemasan. Nah, misalnya apa saja langkah-langkah dalam membangun infrastruktur untuk bisnis air minum dalam kemasan. Kita pakai bantuan AI untuk proses awal ya. Jadi jangan anggap AI itu sebagai halangan, tapi harus biasa digunakan sehingga kita sebagai manusia jauh lebih efisien dalam mengerjakan tugas-tugas kita ya. Contohnya ini, misalnya sebagai manajer operasi, berdasarkan laporan terakhir di tahun 2022 ya, itu sudah 25% manajer operasional menggunakan AI untuk membantu bisnisnya ya. Nah, ini contohnya misalnya prosesnya ya, pertama menurut dia itu pertama studi kelayakan dulu. Kita tulis saja ya, ini saya buat Excel-nya. Kegiatan pertama misalnya studi kelayakan. Ya, artinya studi kelayakan itu benar tidak pabrik yang mau kita olah itu layak. Layak tuh artinya uang masuk lebih dari uang keluar, menguntungkan gitu ya. Terus perizinan dan regulasi. Ya, artinya kalau sudah kita nyatakan, oh iya betul layak, baru kita ngurus izin ya. Perizinan lah ya singkatnya. Lalu yang ketiga, kita memilih lokasi ya. Memilih lokasi yang strategis. Memilih lokasi strategis ya. Lalu yang keempat, desain pabrik ya. Jadi kita harus mendesain pabriknya. Ya, harus ada apa saja, berapa lantai, luasnya berapa gitu ya. Tinggi dari permukaan jalan berapa. Kita desain dulu ya. Desain pabrik ya. Lalu sumber air, karena tadi saya mintanya bisnisnya air minum dalam kemasan ya. Jadi harus jelas sumber airnya dari mana ya. Dan sumber air ini pasti harus dekat dengan pabrik ya. Aneh kalau sumber airnya di mana, pabriknya di lain ya. Pasti pabriknya mendekati sumber air supaya kualitas bahan bakunya juga lebih bagus ya. Oke. Tadi sumber air ya. Menentukan sumber airnya yang mana atau mengalirnya ya. Lalu peralatan. Nah, ini alat-alat apa saja yang harus dibuat segala macam ya. Ini kita pengadaan alat ya. Pengadaan alat produksi. Lalu pembelian bahan baku anggap aja gratis ya. Sumber mata airnya anggap saja gratis.
bahan bakunya. Lalu proses produksi ya. Proses produksi katanya dimulai ya. Tapi kan kita ini cuma ingin apa? Kita baru mau memulai membangun ya. Jadi ini kita abaikan saja proses produksi. Nah, ini mungkin tapi maksudnya ini kita tentukan tempat untuk produksinya tuh di mana gitu ya. Menentukan tempat untuk pengemasan, untuk distribusi ya, untuk gudang gitu ya. Nah, ini ya. Menentukan tempat produksi. Tapi menentukan tempat produksi setelahnya tidak cuma itu ya tadi. Produksi itu termasuk pengemasan lah ya, distribusi dan lain-lain itu misalnya menentukan membuat gudang lah ya, bukan menentukan, membuat gudang ya. Ini juga membuat tempat produksi ya. Setelah alatnya masuk, kita buat tempat produksinya. Gudang sudah. Jadi itu jangan langsung di copy paste ya, harus pakai logika juga. Ini hanya alat untuk membantu ya. Pemasaran dan penjualan, manajemen keuangan. Ini kan berarti kantor ya, kita harus membangun kantor. Ini kan dari tadi pabrik produksi ya. Membuat kantor ya untuk pemasaran, administrasi, keuangan dan lain-lain ya. Nah, ini juga kualitas dan keamanan. Ini mungkin harus ada hubungan sama sertifikasi ya. Ini laboratorium misalnya ya. Membuat laboratorium. Nah, kita anggap sampai sini lah ya. Oke, keberlanjutan ini artinya pengecekan ya, terakhir. Evaluasi lah ya. Evaluasi dan perbaikan. Kalau ada sesuatu yang kurang tepat ya. Jadi dari sisi perencanaan, pelaksanaan, evaluasi ini sudah kita masukkan semua kegiatannya. Ada berapa ini ya? A sampai E5, F sampai J5 lagi ada 11. Ada 11 kegiatan ya. Ini contoh ya. Tentunya masing-masing orang akan membuat pabrik mereka dengan selera masing-masing, dengan tujuan masing-masing ya. Masing-masing kan punya, manajer tuh punya visi misi owner ya. Jadi walaupun sama-sama membuat pabrik air minum dalam kemasan, kegiatan yang dilakukan untuk proyeknya bisa jadi berbeda ya. Ada yang bilang, wah laboratorium penting ya untuk mengecek quality control, wajib. Ada juga mungkin beberapa pihak yang ya kita lab luar saja gitu ya, kita bayar dah, nggak perlu kita buat sendiri, bisa jadi ya. Nah ini baru kita lihat ya, kita hitung dulu, ada 11, kita isi pendahulu langsung. Studi kelayakan ini harus pertama kali dilakukan sebelum melakukan apapun, jadi pendahulu langsungnya tidak ada. Ini adalah aktivitas yang pertama kali kita lakukan. Perizinan baru kita lakukan setelah kita yakin bahwa memang pembuatan bisnis kita layak gitu ya, menguntungkan. Jadi pendahulu langsungnya adalah studi kelayakan. Memilih lokasi strategis, bisa nggak sambil menunggu izin? Bisa ya, bisa saja. Sambil pilih-pilih dulu kita tentukan ya, boleh, tidak ada masalah. Karena ini bisnisnya juga air minum dalam kemasan ya. Tidak begitu terlalu sulit lah untuk perizinannya. Desain pabrik. Nah, kalau desain pabrik ini baru bisa setelah kita menentukan lokasi ya. Berarti pendahulunya adalah C. Karena lokasinya itu kan ada sekali hubungannya dengan luasan ya. Dan itu sangat menentukan desain pabrik. Harus berapa lantai kan tergantung luasan salah satunya. Sumber air. Nah, sumber air nih kapan kita menentukannya ya? Dialirkan bagaimana ya? Lewat mana segala macam. Nah, itu setelah desain pabrik selesai. Ya. Berarti pendahulu langsungnya adalah D. Pengadaan alat produksi. Nah, ini setelah desain pabrik selesai bisa langsung ya.
Tidak perlu menunggu jelas sumber airnya dari mana gitu. Begitu desain pabrik, gambarnya sudah selesai, pengadaan alat produksi bisa sambil jalan sambil kita menghubungkan pabrik dengan sumber air. Ya, membuat tempat produksi. Nah, ini instalasi alat segala macam ya, berarti harus menunggu alatnya tiba dulu ya, menunggu F selesai pengadaan alat produksi sampai baru kita instalasi ya. Gudang. Ya, gudang kapan bisa dibuat? Setelah desain pabrik ya. Tidak perlu menunggu tempat produksi, tidak perlu ya. Desain pabrik selesai, kegiatan D, kita bisa langsung buat gudang ya. Tidak perlu menunggu sumber air terinstal, alat-alat terinstal semua, tidak perlu ya. Gudang buat saja, tidak ada hubungan dengan tempat produksi. Kantor bagaimana? Wah, ini setelah dapat lokasi di kegiatan C bisa langsung buat. Karena pembuatan kantor dan pembuatan pabrik dua hal yang berbeda, tidak saling terkait gitu ya. Nah, membuat lab. Nah, kalau membuat lab ini kapan bisa dilakukan? Ada bagusnya membuat lab ini kita harus paham dulu ya. Alat-alat produksi kita di mana supaya begitu keluar sampelnya bisa langsung dites dengan waktu yang sesingkat mungkin tanpa jarak yang jauh sehingga tidak ada kayak mikroba apapun ya, bakteri-bakteri gitu. Jadi ini kita buat mungkin setelah kita instalasi tempat produksi di kegiatan Q. Ya, evaluasi dan perbaikan, ya ini berarti setelah apa? Setelah gudang jadi, ya, H. Lalu setelah kantor jadi, kantor itu I, ya. Dan setelah lab jadi. Kenapa? Karena setelah kita buat gudang, selesai aktivitasnya. Setelah kita buat kantor, selesai. Lab ini kan tadi setelah kita buat tempat produksi, baru kita buat lab. Setelah buat lab, selesai juga. Semua yang selesai ini kita evaluasi. Ya. Nah, setelah ini kita buat, baru kita gambar. Ya. Gambarnya nanti ada 6 kotak seperti ini. Untuk di pertemuan kali ini, pembahasan di video ini, pelan-pelan kita start dari pembuatan diagramnya hanya kode saja. 5 kotaknya nanti kita pelajari di pertemuan berikutnya ya. Kode pertama, studi kelayakan dulu. A ya. Nah, ini. Setelah A ini bercabang ke 2 ya, perizinan dan lokasi. Perizinan dan lokasi ya. Jadi ini saya buat 2 panah ya. Dari A ini ke 2 titik nih. Ya. Yang pertama ini saya border ya. All border biar tergambar semua kotak-kotaknya. Ini juga all border ya. Ini tadi kegiatan B, ini kegiatan C ya. Perizinan, yang C-nya tadi memilih lokasi, menentukan lokasi ya. Nah, lalu setelah kita sambil tandai ya, A, B, C sudah. Biar enak ya. Lalu kegiatan D itu setelah selesai desain pabrik ya, setelah selesai C katanya. Bikin lagi gambarnya ya. D itu selesai dari C. Garis begini bisa nggak? Boleh ya. Buat saja dulu ya. Ini D. Nah, D sudah. Lalu yang E, sumber air, dan F, ini dua-duanya tergantung D ya. Satu lagi yang tergantung D, H, membuat gudang. Jadi setelah D selesai ada 3 nih ya. Kita gambar saja.
Setelah D bisa ada 3. Satu, dua, tiga ya. Gambar kotak-kotaknya. Pak, ini perlu rapi sekali kah? Kalau bisa rapi lebih bagus ya. Tapi kalau tidak rapi banget tidak apa-apa karena nanti bisa dirapikan belakangan ya. Ini E, F dan H ya. E, F, H tiga-tiganya perlu D ini ya. E, F dan H ya. Nah, jadi setelah desain pabrik bisa menentukan menginstalasi sumber air, pengadaan alat produksi, dan kita membuat gudang sekaligus ya. Ini saya buat di tengah. Oke, ini saya kecilkan seperti ini ya. Oke. Lanjut. Yang G membuat tempat produksi ini setelah F ya. Ini saya copy bisa. Nah, ya, saya copy. Nah, di sini buat 6 kotak. Dan di sini adalah kegiatan G. Ya, kita baru bisa membuat tempat produksi setelah alatnya tersedia ya. Lalu membuat kantor. Wah, ini ternyata setelah C. Ya, membuat kantor setelah C. Kita buat C di sini kan. Tarik ke bawah gini misalnya ya. Membuat kantor. Nah, buat kantor itu kegiatan I ya. I sudah. Lab setelah G. Nih, setelah G lab. Ini saya copy, paste lagi, Ctrl C, Ctrl V ya. Nah, ini 6 kotak. Ini kegiatan J. Ya, membuat lab. Lalu evaluasi dan perbaikan ya, ini setelah HIJ ya. HIJ. Mungkin gini ya, kita tadi biar lebih jelas ya. Waktu kita menginstalasi tempat produksi, kita juga perlu memikirkan setelah sumber airnya selesai nih ya, kita tentukan, kita alirkan. Jadi di sini membuat tempat produksi tidak cukup setelah pengadaan alat, tapi juga setelah sumber airnya jelas ya. Jadi di sini saya tulis E dan F ya, misalnya E dan F. E dan F baru ke G ya. Nah, misalnya ya. Oke, lalu yang terakhir tadi. Yang terakhir ya. Itu evaluasi. Evaluasi ini setelah HIJ ya, HIJ. Kita buat. Ini J di sini nanti ya. Kita buat kotaknya dulu. Ini tadi kegiatan K, evaluasi ya. Kita buat panahnya lagi dari H ke K. Lalu dari I ke K. Nah, ya. Pak, ini yang B gimana nih Pak? Nggak ada panahnya kemana-mana.
setelah B gitu ya, nggak nyambung sama yang lain. Nah, ini makanya tadi terakhir kita buat, karena ada dua kegiatan di akhir, K sama B, maka K dan B ini harus ke satu titik, yaitu di sini selesai. Selesai di sini. Nah, gini ya. Dan B-nya harus kita tarik juga nih. Wah, ini nembus gini ya, nggak bagus. Gimana nih caranya? Kita buat dua garis ya. Konektor. Coba ya. Nah, ya. Jadi nggak boleh nabrak-nabrak ya, dan selesai. Jadi gambarnya kurang lebih seperti ini ya. Saya agak zoom out biar terlihat semua ya. Jadi itu real case-nya dalam membuat diagram ini ya. Kita start slow dulu, dan Excel ini akan saya kirimkan juga via AdLink ya. Jadi silakan kalau mau download juga boleh. Tapi yang paling penting, mata kuliah ini menyiapkan kalian untuk berpikir logis ya, sistematis dan logis. Kalau nanti kalian ada kurang setuju dengan ini, silakan ya. Boleh, tidak ada masalah. Pak, harusnya pendahulu langsungnya ini, harusnya pendahulu langsungnya ini. Boleh, silakan ya. Karena ini saya buatnya mendadak langsung ya. Nah, jadi jangan lupa gunakan AI. Lalu kita belajar pelan-pelan ya, mulai dari pembentukan diagram awal. Nanti kita seiring waktu akan mengisi 5 kotak yang lain. Terima kasih, itu dulu untuk part 1 dari manajemen project, manajemen operasi. Semoga bisa dipahami. Terima kasih.